Ya, mungkin untuk sebagai pengganti, mungkin mohon maaf kalau masih diperlukan, tolong untuk saat ini jangan ketua dulu saya, mungkin pengurus dulu nggak apa-apa kalau masih dipakai, kalau tidak ya warga biasa. Itu RT. Jadi pikirkan terlebih dahulu kalau panjenengan ingin menolak. Yang milih Allah bukan warga. Warga itu sebatas fasilitas. Dan yang menggerakkan hati untuk memilih jenengan pun bukan sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jenengan tidak siap untuk mengampu warga ini yang pindah wae ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Puji dan syukur kita sanjungkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini, dan mudah-mudahan besok dan seterusnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Salawat dan salam selalu kita unjukkan kepada Rasulullah SAW, Rasul pilihan yang telah membawa kita minadzulumati ila nur, dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sebelum masuk di materi video ini, saya sampaikan dulu quote-nya. Maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan yang mempunyai pembalasan. Maha perkasa kedudukannya, lagi maha terpuji semua perbuatannya. Kegembiraanku dengan pertanyaan hisab adalah karena aku akan dapat melihatnya. Maka bagaimanakah aku tidak gembira dengannya? Bila dia menganugerahiku, wahai yang mempunyai kemuliaan, wahai yang mempunyai kemurahan, anugerailah aku, dan ubahlah apa yang engkau lihat dari keburukan keadaanku. Itulah doa yang semestinya kita panjatkan kepada Allah, doa yang pasti dan tidak ragu-ragu. Baik, saya sampaikan sebuah unggahan bahwa pada tadi malam di kampung saya itu mengadakan pemilihan RT. Memang RT itu adalah seorang relawan, sehingga kerap kali menolak bila dijadikan atau terpilih sebagai RT. Padahal di tempat kami sudah diberikan warning, kalau nanti seorang ketua RT terpilih, calon ketua RT terpilih kemudian mengundurkan diri, maka ada semacam sanksinya ya. Tetapi itu menurut ketua pemilihan bahwa sanksi itu memang agar tidak dijadikan main-main. Maka begitu RT terpilih itu dinyatakan menang, jadi setelah perhitungan begitu dia menang 4 suara dari 60 suara begitu, kemudian dia langsung mau mengundurkan diri. Maka reaksinya pun beragam dari warga, dan yang paling ekstrim adalah yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa malah kalau tidak mau mengemban amanah ya silahkan, jangan tinggal di RT kami tersebut ya. Tapi itu sebetulnya ekstrim ya. Tapi alhamdulillah apa yang disampaikan ini kemudian oleh calon ketua RT terpilih itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian dia merasa terancam ataupun diteror begitu, tidak ya. Dia dengan santai, memang orang ini masih muda tetapi memiliki pribadi yang baik, maka terpilih sebagai ketua RT. Ya hanya mungkin dia merasa ya biasalah seperti ini. Mungkin kalau pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden seperti di RT kami, ya itu mungkin bagus sekali. Jadi tidak menonjolkan
kepandaiannya, tapi dia malah menunjukkan kejelekannya ya. Ini mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa disikapi dengan sesuatu yang justru bagi saya itu menjadi teladan ya, menjadi contoh bagi yang lain. Apa yang akan sampaikan di video ini, bahwa di dalam berdemokrasi kita memang perlu santun, menyampaikan sesuatu tidak boleh terlalu keras, kemudian menolak sesuatu itu pun juga tidak boleh ekstrim. Jadi artinya kita harus umpan papan. Ya seperti di hati saya yang mengundurkan diri juga dengan santun, yang memberikan pendapat sekalipun kelihatannya keras, tapi itu berujung dengan baik, artinya bisa dipahami dan disikapi bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi contoh pemilihan pada wilayah yang lebih tinggi, karena wilayah ET itu wilayah daerah tingkat 5 katanya begitu ya, daerah terendah. Tapi kalau seperti yang terjadi di kampungku ya alhamdulillah itu cukup elok ya. Jadi kalau mau mundur dengan santun, ditanggapinya pun dengan tegas, keras, tetapi tidak memberikan sentuhan yang menyakitkan, dan akhirnya insya Allah tetap berjalan dengan sesuai senario, sesuai pilihan dari masyarakat di wilayah kami di Kabupaten Kendal, Jawa Timur. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan diikuti dengan seksama, dan inilah cuplikan selengkapnya. Mungkin untuk sebagai pengganti, mungkin mohon maaf kalau masih diperlukan, tolong untuk saat ini jangan ketua dulu saya, mungkin pengurus dulu nggak apa-apa kalau masih dipakai, kalau tidak ya warga biasa. Sekali lagi saya mohon maaf, bagaimana kalau untuk ketetapan harus ditetapkan, itu nanti takutnya saya ada apa-apa nggak bisa memecahkan masalah, atau mungkin dari sana sini kurang berkenan atau gimana. Terus untuk seandainya untuk ketua RT, apakah itu harus istrinya itu harus ibu PK, ketua PKK atau bagaimana? Saya rasa kan itu tidak. Jadi intinya itu untuk kesiapan mental saja saya belum siap. Ini untuk sementara untuk ini saya. Jadi bukan berarti saya berniat mengacaukan atau membubarkan itu. Oke, mohon maaf saya baca ini. Kan ada Mas, tanggapi Mas. Ini Oke, monggo. Terima kasih. Untuk pakai Pak calon ketua RT yang baru disampaikan. Monggo warga yang mau menanggapi kira-kira gimana, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas untuk waktumu Mas. Nek menurut pandangan saya Mas, panjenengan itu dipilih tidak semerta-merta dengan orang memilih yang terpampang di situ, dengan milih itu dari hati nurani yang paling dalam, yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia sendiri. Ketua RT itu menurut saya orang yang paling berjasa di antara negara ini. Itu ketua RT. Jadi pikirkan terlebih dahulu kalau panjenengan ingin menolak. Yang milih Allah bukan warga. Warga itu sebatas fasilitas.
Dan yang menggerakkan hati untuk memilih jenengan pun bukan sembarangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jenengan tidak siap untuk mengampu warga ini yang pindah wae ini. Nah sebenarnya milih istirahat saya dulu tak sholati seminggu milih sampean, curian nih sampean, benar tak sebenarnya. Saya minta petunjuk Allah, Allah siapa yang akan mau saya pilih? Pilih Pak Samari. Jadi dengan hormat Mas, tolong pikirkan lebih. Nah, jadi dengan nolak berarti kita nolak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan orang yang dimuliakan Allah. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mampu kalau kita belajar. Pikirkan itu. Ya. Saya sini 10 tahun lebih. Pak Budi terus. Ganti satu tidak. Siapa? Saya inginnya ada lagi yang baru yang muda. Nanti Pak Budi pasti bantu ini ya. Kami sebagai warga tidak mungkin lepaskan itu, tidak mungkin. Pasti dibantu. Gitu. Jadi sekali lagi Mas, dan dengan milih tidak sholat dulu, jangan sekarang jawab. Kalau ada dari Allah mengatakan jangan, baru jangan. Ini tak sembarangan ini. Ini amanat dari warga, orang amanat dari siapapun. Itu tanggapan saya Mas. Sekali lagi, nek jangan nolak sholat dulu kacau, baru ini dia nolak. Betul, ini guru. Mau Pak Subadi? Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Tadi, ya memang itu kehendak Allah dan itulah pilihan yang terbaik. Dan kami hanya menyarankan pada Pak Mas Samari nanti di RT itu 3 sendirian. Orang Mas Samari dulu Pak, tapi ada wakil, ada jakarta dan sebagainya. Itulah nanti keindahan penjenengan dalam berjuang ya, yang diamanatkan oleh warga. Jadi monggo nanti apa yang disampaikan Pak Ji direnungkan dan semoga saja nanti bisa mendapat petunjuk yang terbaik untuk penjenengan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Pak Samari atas terpilihnya. Ini menunjukkan bahwa Pak Samari merupakan orang yang terbaik di antara kita. Kan itu aja. Terbaik. Amanah, di mana untuk melaksanakan tugas sebagai relawan. Ini relawan untuk melayani masyarakat. Berarti RT itu melayani masyarakat, itu betul. Ganjaran gede Pak Yon. Alhamdulillah. Itu Pak Samari. Yang kedua, semuanya itu akan membantu. Jadi saya sendiri siap membantu. Cuma saya pesan hanya kita akan membantu di luar kabinet. Nah, gitu Pak Haji. Karena saya sudah lama, tetap saya membantu saran dan sebagainya. Saya karena ini istirahat, otomatis saya berada di luar kabinet. Kan begitu Pak. Kalau disusun sesuai dengan yang ada yang lama, itu ada temannya 20, sehingga 21 dengan ketuanya. Ya, jangan khawatir Pak Samari. Banyak teman dan sebagainya anak dari itu. Nanti saran dari Pak KPU untuk sampai dengan akhir bulan ini menyusun kabinetnya. Mungkin Pak Samari juga sudah tahu dia di situ macam-macam pengurus dan sebagainya sudah ada. Yang kedua kaitannya dengan Pak Samari sebagai ketua PKK. Belajar, tidak apa-apa. Semuanya itu belajar. Misalkan belum berani bicara, tidak apa-apa, kita sampaikan saja pertanyaannya. Oh, orang apa-apa coba di matur aja, saya belum lancar. Kan gitu Pak. Insya Allah dalam waktu berapa bulan nanti kan sudah biasa bicara di depan umum. Bisa Pak. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kalau maka dari itu nanti kan ada ketua yang ketua PKK yang lama. Dibantu lagi nanti wakilnya juga otomatis itu
wakil dari ketua PPK otomatis Dewantonya sebagai wakilnya, kan begitu. Mungkin sekretarisnya dan sebagainya. Sehingga monggo kita bersemangat saja, nggak apa-apa, diterima dengan baik karena kesepakatan Pak. Dipilih dengan betul-betul warga masyarakat memilih Pak Samari orang yang terbaik di antara kita. Selamat bekerja, monggo segera menyusun kabinetnya paling tidak pada akhir seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah memberi penguatan mental untuk Bapak Samari. Mari kita laksanakan insya Allah dengan kepemimpinan yang baru nanti Bapak Samari dengan Bapak Dewanto, insya Allah bisa menimbulkan atau merangsang pembangunan di RT 9 lebih baik lagi. Amin. Dan kami juga gimana ya, ini surat-suara yang kami berikan tanpa ada embel-embel dalam arti serangan fajar, tapi dapat suara terdaya ini ya, suara amanat Pak. Mari kita laksanakan insya Allah dengan kerjasama mungkin Pak Samari dan Pak Di saling mengisi nanti bisa berjalan. Seandainya ibu PKK-nya juga gitu, mungkin Bu Samari bisa bersama-sama dengan Pak D yaitu Mbak Kembar, mungkin gimana, karena mungkin dalam pemikirannya kok saya kurang pede di hadapan teman-teman atau yang lain, mungkin bisa Pak Wakil atau Ibu Wakil ini yang ditunjuk untuk di depan, tidak apa-apa. Jadi mungkin ya Pak ya, saya cuma usul, mungkin juga bisa dibalik dalam arti ibu PKK-nya itu Bu Dewanto, kan juga bisa gitu ya. Kita itu tidak usah harus kaku. Masalah tadi saya kemarin memberi undang-undang kalau akan didenda 3 juta itu juga cuma untuk ya mohon maaf itu ya, seandainya orang sebetulnya apa ya kelakon di dendul kita itu ya cuma biar ketok ini pemilu RT bisa insya Allah bisa dilaksanakan. Ya masalah itu ya nanti kita rebut mungkin dengan Pak Di, mungkin nak nyonya keberatan jadi ibu PKK, mungkin bisa dinego jadi Bu Dewanto jadi ketuanya, kan gitu juga bisa. Mari nanti kita ada pokoknya ada negosiasi lah dalam pemerintah. Tapi jujurnya tuh, gue izinnya harganya. Jangan ya, kalau jadi lagi mungkin sudah gitu. Ibu PKK-nya dibalik juga tidak apa-apa. Dan nanti kalau sudah dijalankan, sudah berjalan dan memang merasa terbebani dalam bidang kan, bisa itu keras sama Pak Wakil. Pak Wakil yang naik kamu kan harus dijalankan dulu. Jangan langsung menyerah. Belum perang udah menyerah, mau kendali wong. Itu Pak Samari, itu sekedar penguatan mental untuk langkah-langkah berikutnya, dan kami berikan mandat sepenuhnya dari kami untuk Pak Samari dan Pak Dewanto untuk segera menyusun kabinetnya. Jadi besok Desember insya Allah sudah bisa dilantik dan datanya itu bisa dikasihkan Pak Budi untuk dikirimkan ke kelurahan. Jadi Januari itu insya Allah melaksanakan tugas sudah sesuai tupoksinya, yaitu sesuai SK-nya. Jadi tidak di sekarang berkusu-kusu untuk memilih pun tidak salah jalur. Kita memilih pembantu presiden itu harus yang betul-betul sesuai jalan presidennya itu gitu. Terima kasih. Monggo kita kembalikan ke pembawa acara Tengah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.